Alhamdulillah sampai saat ini dengan kondisi pandemi sekarang, alhamdulillah sehat dan kesibukan tidak jauh seperti dulu. Saya sekarang ya tidak jauh dari sepak bola dan mulai belajar untuk ngasuh anak kecil lah. Kalau istilah kerennya mah ngelatih lah gitu lah. Saya ngelatih ada kebetulan temen punya lapangan sintetis seperti ini, tapi mini soccer di daerah Ujung Berung, di perumahan Ujung Berung, dan nama SSB-nya di 73 kalau ini. Alhamdulillah, kalau dibilang lebih karena inilah lapangan ini yang jadi banyak silaturahminya terjalin. Di sini saya dapat 2 kali jadwal ikut sama komunitas, sama mantan Persib juga gitu. Perjalanan saya mendapatkan kepercayaan sebagai kapten di tim Persib ya. Dulu kan sebelum saya ada Kang Adeng Hudaya zaman era Perserikatan, terus dari Kang Adeng ke Kang Robi, dari Kang Robi sebetulnya ke Kang Nandang juga, pernah ke pemain yang lain, dan pada waktu Liga 5 lah, Liga 5 Pak Indra Thohir masuk menggantikan almarhum Pak Suryamin sebagai pelatih, dan di situ Pak Indra mempercayakan ban kapten kepada saya, dan waktu itu saya ditunjuk langsung oleh Pak Indra, dan saya bilang, Pak, kenapa saya yang jadi kapten? Karena ada yang lebih senior dari saya. Di situ ada Kang Nandang, ada Kang Mulyana, yang Pak Thohir bilang, saya tanya, kata Pak Thohir, kamu siap nggak? Oke, dalam artian saya siap gitu. Ya udah, kalau kamu siap, udah kamu jadi kapten gitu ceritanya. Jadi bukan saya mengajukan diri, tapi pelatih sendiri yang menunjuk saya sebagai kapten. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilihat dari saya, mungkin pelatih menunjuk saya gitu. Kalau rekan-rekan tim sih mendukung banget gitu ya. Karena di situ kan kalau di segi usia, saya dari yang di bawah saya yang di atas gitu usianya, mendukung sekali, hampir semua pemain mendukung gitu ya. Kalau definisi saya kapten itu kan seorang leader, seorang pemimpin ya, di lapangan seorang kapten ya. Kriteria kapten menurut saya sih tidak harus lokal atau dari luar gitu ya. Karena yang penting dia bisa menyatukan tim, terus istilahnya mah di luar dan di dalam lapangan dia harus sebagai sosok yang jadi figur gitu ya, figur baik dari sisi sepak bolanya, dari attitude dia sebagai pemain, sebagai kapten, mungkin seperti itu gitu. Jadi tidak harus selalu lokal, bahkan kemarin kan ada yang dari luar juga, lokal luar bisa jadi kapten di sini gitu ya. Sebetulnya sama aja ya, mungkin dari segi posisi gitu ya. Kenapa lebih banyak pemain belakangnya di kapten? Karena kan kalau belakang kan dia bisa nge-manage, bisa lebih istilahnya kalau mengatur gitu ya. Dia memberi komando dari belakang, tengah ke depan. Kalau misalkan pemain depan, dia kan agak jauh kalau misalkan koordinasi ke belakangnya gitu ya, gitu kan. Nah, ada juga pemain tengah sebagai kapten, ya itu lebih bagus lagi, dia dekat komunikasi ke depan, koordinasi ke belakang gitu. Ya, saya kira ya itu mungkin ya kriteria. Ya banyak sih ya suka dukanya ya. Kalau suka ya kita bisa memenangkan satu pertandingan. Ya kita sebagai yang dituakan, sebagai leader di lapangan, ya itu mungkin sukanya ya. Kita
kita bisa nge-manage, bisa memberi instruksi kepada teman juga gitu ya, dan bisa berhasil dalam satu pertandingan. Dan kalau dukanya itulah, kalau misalkan kita dalam satu pertandingan kalah, ya akhirnya kalau misalkan disebut gagal ya gagal, kita tidak bisa mengatur tim untuk bisa memenangkan pertandingan gitu ya. Dulu setelah Pak Indra Thohir, kemudian Kang Denny, kan kita waktu Liga 7 kita lolos ke 8 besar di Medan. Dan waktu itu kalau kita menang, kita semifinal di Jakarta, dan waktu itu kita kalah terakhir sama Persebaya Surabaya di Medan 1-0. Setelah itu pelatih ganti ke Kang Denny Samsudin Liga 8, dan masuk ke Liga 9 ganti sama pelatih dari Polandia, Mark Andrew. Nah, dari situ mulai banyak pemain yang keluar, yang asli Bandung, bukan asli ya, kayak Cecep, Wita, Yaris keluar, nggak tahu alasannya apa. Yang jelas dulu ada dari manajemennya, dari manajemen Persib sendiri yang mungkin tidak memperpanjang atau seperti apa. Nah, dari situ kita dihuni pemain dengan pemain muda yang ya boleh dikatakan kurang pengalaman di liga gitu ya. Dan sering berjalan waktu, di perjalanan mengalami kompetisi kita di awal kalah terus sampai di pertengahan putaran pertama posisi kita di bawah. Terus ada pergantian pelatih dari Chili, dari Mister yang dari Polandia ke pelatih Chili, Mister Paes. Dan dari Chili, Mister Paes dia bawa pasukan pemain-pemain Chili, dan di situ mulai agak sedikit lah, mulai ada menang. Tapi waktu itu istilahnya udah telat, kita tidak bisa bangkit untuk menuju ke atas, dan akhirnya kita masuk playoff di Solo waktu itu. Dan sebetulnya kalau dibilang kita tertolong oleh playoff, enggak juga ya, karena di playoff juga kita berjuang, bukan otomatis kita lolos tidak degradasi gitu. Dan di Solo sendiri berjuang, alhamdulillah kita sebagai disebutnya juara playoff lah, dan alhamdulillah tim Persib tidak degradasi waktu itu kan. Setelah kompetisi berakhir, kebetulan jadwal playoff-nya belum keluar, semua juga berharap-harap ya tanggal kapan kita playoff, dan saya dapat kepastian playoff digelar. Saya waktu itu di TV swasta di acara olahraga berita malam. Waktu itu ada kepastian playoff digelar tanggal segini, home base-nya di Solo. Nah, waktu juga saya agak stres ya. Habis mendengar berita itu, asli saya sampai subuh, sampai azan subuh, saya nggak tidur. Aduh, gimana. Tapi ya akhirnya sebetulnya sih peran pelatih juga sangat besar gitu ya. Gimana caranya nge-manage pemain supaya oke, kita menghadapi perjuangan berat, tapi si pelatih nge-set tim tidak untuk masuk seperti itu. Kita oke lah ini berat, tapi kita tidak tegang ke arah itu. Dia punya cara nge-manage tim, dan akhirnya kita bisa berhasil di playoff itu. Gitu. Itu kayak final nggak sih, Kak? Kalau menurut saya iya. Dan itu kan ada pialanya, dan alhamdulillah waktu itu Pak manajer juga mengasih apresiasi, dikasih bonus juga. Saya salut sama Bobotoh ya. Ya itulah, yang namanya Bobotoh kan harus dia baik timnya di bawah atau timnya di atas, dan saya salut kepada Bobotoh Persib, setia dia. Bahkan waktu playoff dia ngedukung ke sana, ke Solo, sampai pertandingan terakhir sampai nginep di sana. Saya salut sama Bobotoh. Ya itu ya, one man one club. Ya mungkin pencinta sepak bola bukan memberi julukan ya, ngasih nama saya seperti itu karena saya tidak pindah-pindah klub gitu.
Saya masuk Persib tahun 94 waktu liga pertama, liga downhill, dan saya pensiun 2005 dengan terakhir pelatihnya Pak Indra Thohir. Mungkin ya itulah kenapa orang menyebut itu, karena saya tidak pindah-pindah klub seperti itu. Waktu itu sih tidak seperti sekarang gitu ya. Sekarang sih pertukaran pemain, perpindahan pemain kan banyak gitu ya. Kalau dulu istilahnya yang namanya membela kedaerahan itu kan sangat kuat gitu ya. Dan itu melekat di diri saya. Saya kan dulu saya kan orang bukan orang kota gitu ya. Orang dari daerah, dari Kabupaten Bandung, yang punya cita-cita ingin menjadi pemain bola, khususnya pemain Persib gitu ya. Dan usaha dari kecil sampai saya menjadi pemain gitu. Dan itu melekat bahwa saya ingin di Persib, mungkin seperti itu. Karena yang namanya kebanggaan main di Persib itu kalau dulu ya. Dulu itu kalau dari baju aja, dari kostum, dari jaket. Dulu kalau ada yang pakai kaos sama jaket, kalau nggak pemain itu saudaranya. Kalau sekarang kan banyak. Ya. Itu salah satu kebanggaan gitu. Dan dulu kan jarang siaran langsung. Benar. Paling ada siaran di radio gitu kan. Jadi hayalan kita, wah yang namanya pemain Persib, Kang Robi itu seperti apa gini kan, hayalannya tinggi. Jadi keinginan kita untuk menjadi pemain sangat tinggi gitu. Dan itulah kebanggaan itu. Saya masuk ke tim Persib dengan pemain-pemain bintang lokalnya waktu itu ya. Ada di belakangnya ada pemain Kang Anwar, ada Mas Samai. Apalagi di belakangnya itu yang disebut 3 tower itu kan, Kang Robi, Kang Yadi, Mulyana, Roy Darwi. Ya dihuni pemain bintang gitu ya. Dan saya menunggu hampir 5 tahun untuk saya bisa menjadi starting line up gitu. Dan proses saya untuk ke situ alhamdulillah terwujud di Liga 5 itu. Bukan Liga 5 waktu Pak Thohir masuk lagi gitu. Kalau dulu sih kalau bicara lokal pemain lokal ya. Di situ yang paling ini kalau menurut saya sih Bambang Pamungkas ya. Pemain lokal. Karena apa? Bambang itu pemain yang komplit ya. Dia bisa bola bawahnya bagus, apalagi kan terkenal dia jumping headnya bagus gitu. Saya pernah ada bola crossing, saya loncat tetap aja dia yang menang dari belakang dan gol. Itu mungkin kalau lokal. Kalau asingnya waktu itu Christian Gonzalez. Wah, Christian Gonzalez, terus banyaklah kalau pemain-pemain asing gitu. Saya pertama ketemu dia di Makassar, PSM Makassar. Ya. Dengan Aravena dia. Dia kan yang supply bolanya dari Aravena. Kalau era-eranya Boas, saya udah pensiun. Dan kalau misalkan saya masih main, ya yang pemain lokal yang keduanya paling Boas. Ya kalau dibanding sama Bambang, Boas lebih liar lah, lebih susah. Kalau sekarang sih karena kesempatan untuk pemain lokalnya kecil ya, kan kebanyakan slot striker itu diisi sama asing ya. Jadi kalau menurut saya sih lokalnya masih tetap Boas ya. Iya. Ya itulah kesempatan pemain lokal, striker lokalnya kurang, jadi tidak terlatih lah, tidak terekspos bahwa ada nih pemain lokal setelah eranya Bambang ini. Enggak. Sekarang sih habis sama pemain asing. Kalau bicara pertandingan, kalau menurut saya sih semua berkesan ya, apalagi kita bisa memenangkan pertandingan. Tapi kalau menurut saya sih ada dua pertandingan. Kalau diurut ya, kita bisa menang 1-0 di Padang, waktu itu golnya gol Yaris Riyadi. Dan itu stadion dirusak sama penonton Semen Padang. Itu Liga 5 ya, Liga 5 itu.
Terus yang kedua yang paling berkesan itu yaitu pertandingan terakhir saya bisa lolos di degradasi di playoff itu. Waktu itu terakhir lawan apa ya? Lawan Denpasar gitu ya. Nah, itulah yang namanya kita stres 1 tahun 1 musim, itulah terakhir saya plong semua. Itu yang paling berkesan, yang sangat berkesan gitu. Mungkin yang pertama ya, oke lah, saya jujur, saya udah mulai kemampuan, misalkan kemampuan dari segi permainan saya udah ya, yang namanya usia kan sudah tidak bisa dipungkiri ya. Sementara kan pemain-pemain lawan punya pemain-pemain depan, pemain tengah yang cepat-cepat usia muda gitu. Terus waktu itu saya ada masalah di cedera dan saya putuskan saya berhenti di 2005 di Liga 11 gitu. Saya ada masalah di paha gitu. Sebetulnya apa ya, di awal-awal saya pernah ada pengalaman. Saya kan masuk ke Persib tahun 94 dan waktu itu pernah kejadian pas mau uji coba. Sementara kan pemain-pemain lain udah punya nomor kan, udah nomor punggung. Nah, kita kebagian yang sisanya gitu ya, yang nggak dipakai. Dan kebetulan waktu itu saya kebagian nomor 10. Waktu itu yang namanya nomor 10, kalau orang Bandung dibilang berat, karena kan punya Kang Ajat, pemain bintang. Nah, dari situ saya mutusin, saya pilih-pilih nomor, dan akhirnya di Liga berapa lah, saya mutusin nomor 24, enggak kebetulan atau enggak, 24, 2 tambah 4, 6 kan nomor Kang Robi, dan saya terus terang saya idola saya Kang Robi ya. Kenapa? Karena Kang Robi adalah pemain besar, pemain timnasnya lama, dia bawa juara piala, kalau sekarang kan ya SEA Games 2 kali ya. Kalau ya di situ mungkin secara kebetulan 2 tambah 4, 6, dan nomor 24 kan belum pernah ada yang pakai. Saya pertama yang pakai itu. Karena pada saat itu Marwal adalah pemain yang kalau dibanding dengan pemain-pemain lain, Marwal yang menurut saya pantas untuk jadi ya istilahnya jadi kapten lah. Dekat. Ya, karena yang namanya sepak bola kan apa ya, meskipun kita beda daerah, tapi kalau misalkan udah satu tim ya udah seperti keluarga lah. Apa jangankan sama lokal yang beda suku, beda pulau, sama pemain asing yang jauh dari sana, dari Polandia, dari Chili, ya kita jalin hubungan baik gitu ya, begitu. Kalau saya sih apa ya, saya berprinsip kalau kapten sih hanya apa ya, saya hanya pemakai tanda ban kapten di sini, dan pada akhirnya kalau di lapang tetap aja kan kerja sama tim. Cuman kadang saya mungkin agak teriak sedikit dan saya yang dituakan, dan kalau misalkan ada masalah saya yang maju ke itu. Selebihnya sama aja, kerja kolektif karena di tim kan harus koordinasi harus bagus antara belakang, tengah, depan, dan mungkin itulah. Jadi saya nganggapnya tidak wah ini beban. Ada sih perasaan itu, tapi ya saya hilangkan apa. Ya kalau misalkan tim kalah, yang paling disorot ya saya. Saya kalah di kue di daerah di Jawa Timur, manajer nanya, itu gimana main seperti itu? Pernah seperti itu. Ya udah saya nerima, ya harus gimana lagi, yang namanya kerja tim, kerja kelompok. Kalau misalkan ada satu menonjol tapi yang 10 nggak ngedukung kan susah. Ya buat pemain muda sekarang yang terpenting jangan cepat puas dengan apa yang sudah diraih gitu ya. Ingat perjuangan pemain-pemain muda waktu dia ingin masuk ke tim Persib gitu kan, dia sangat berat.
dia jalani dari SSB, dia jalani dari kompetisi yang banyak dengan perjuangan, dengan panas, dengan segala pengorbanan lah dia buang, dengan bahkan dia mungkin mengorbankan masa-masa bermain dia gitu ya, bermain dalam artian bukan main bola gitu ya. Dan ya sekarang dia harus tanggung jawab terhadap profesi dia. Ya dia kalau misalkan berbuat sesuatu, ingat pengorbanan dia sebelum dia jadi pemain itu seperti apa. Jangan sia-siakan pengorbanan dia yang dari bawah gitu, setelah masuk Persib disia-siakan gitu ya. Yang terpenting jangan puas dan jangan terlalu percaya diri lah. Bukan kita ya, kalau sebagai pemain ya harus ya rendah hati lah, bukan rendah diri ya, harus rendah hati gitu. Ada masukan dari senior, terima gitu. Gitulah. Kalau tujuannya untuk mencari menit bermain, mencari pengalaman, boleh sih. Kalau misalkan di tim Persibnya sendiri kesempatan bermainnya minim gitu ya, ya tidak salahnya gitu. Karena belajar dari pengalaman dulu kan yang namanya Kang Keke Zakaria, Kang Roy Darwis, Kang Yadi kan itu hengkang dulu ke Petrokimia Gresik di Gresik. Nah setelah bagus pulang ke sini jadi pemain andalan di tim Persib gitu ya. Untuk ya itu. Tapi terus nggak ada yang one man one club kayak Akang kemarin kan? Nggak apa-apa, itu mah tergantung pilihan masing-masing pemain gitu ya. Apakah dia ingin mengakhiri satu karir di satu tim atau dia ingin berkelana di banyak tim, itu mah pilihan. Tidak harus mutlak harus mengikuti jejak saya untuk berkarir di sini dan berakhir di sini, nggak menjadi keharusan gitu ya. Gitu. Atur nuhun Kang. Sami-sami.